setiap pribadi kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada di tempat ini bukti nyata kasih karunia-Mu atas setiap kehidupan kami. Sorak kemenangan yang selalu kami naikkan kepada-Mu, karena Engkau selalu melakukan yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Banyak hal yang hari-hari ini kami alami dalam kehidupan kami, tapi kalau kami sanggup melewati semuanya karena turut campur tangan atas kehidupan kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami, hari ini kami boleh bersatu di tempat ini, menaikkan setiap pujian dan penyembahan. Dan kami percaya Tuhan sendiri dapat menyuduskan setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga dapat berbau harum di hadapan-Mu. Dan di mana saat ini kami akan masuk lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Mari hikmat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba boleh dapat membagikan berkat kebenaran firman Tuhan dan penuh kekuatan, kuasa dan kemuliaan daripada-Mu. Dan semua kami yang ada, biarlah kami memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk menerima firman Tuhan itu, sehingga benih firman Tuhan benar-benar tertanam di tanah yang subur, sehingga boleh dapat menghasilkan buah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipu daya setan yang bisa mencuri firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, kami tolak tidak terjadi atas setiap pribadi kami di dalam nama Yesus. Tapi mari otoritas, kekuatan, kuasa Allah terus berkuasa atas kami, karena kami tahu kebenaran firman-Mu sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, Engkau Allah yang hidup dan yang berkuasa. Kami datang berdoa dan bersyukur kepada Engkau, dan kami percaya melalui firman Tuhan, kemenangan daripada Tuhan terjadi atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, misi Kristus. Sekali lagi, misi Kristus. Saudara percaya Tuhan kita dahsyat? Amin. Saya sangat yakin bahwa Tuhan kita sangat berkuasa. Amin. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semua yang pagi ini boleh ada di tempat ini. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita, jangan pernah memiliki kebosanan atau kejenuhan untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhanlah yang dapat melakukan hal-hal yang terbaik dan terindah dalam setiap pribadi kita. Tanpa Tuhan, sehebat kita pun akan runtuh seperti uang. Jadi mari kita terus belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Baik saudara yang baru pertama kali hadir pun saya ucapkan selamat datang. Puji Tuhan buat Mama Kayla. Saya sudah rencana untuk ke rumah. Saya sudah acak tadi malam tapi tidak sempat. Dan puji Tuhan, saya tetap doakan dan puji Tuhan hari ini boleh ada bersama Bapak Kayla semuanya. Ya, buat Kakak Yafet hari ini minggu kedua ya boleh ada bersama di tempat ini. Mari saya mau katakan bahwa setiap momen di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Setiap momen di hadapan hadirat Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan sudah rancang semuanya atas setiap hidup kita untuk boleh menikmati kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Amin. Jadi jangan sia-siakan. Jadi mari kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita langsung firman Tuhan di dalam 2 Korintus. Firman Tuhan yang sangat luar biasa akan memberkati kita. Pagi ini pesan-pesan Tuhan yang dahsyat untuk memberkati setiap kita, untuk kita semakin sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Kita akan bacanya bersama-sama. Oke, kita baca sama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Di dalam Yesus kita dapat dibenarkan oleh Allah. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang bisa dapat dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Karena Dia yang tidak mengenal dosa membuat dirinya seperti seorang berdosa, supaya saudara dan saya dibenarkan. Jadi tema pagi ini yang akan memberkati kita, saya mengambilkannya, tema pagi ini adalah perubahan yang istimewa. Amin. Perubahan yang istimewa, yang dulunya kehidupan kita warisi dengan hal-hal yang duniawi, yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus sendiri, maka saudara dan saya, Yesus sendiri, Dia berkorban menanggung semua kejijikan yang kita lakukan di hadapan Allah, sehingga melalui pribadi Yesus saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Amin. Dan ini adalah perubahan yang istimewa. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, alami perubahan yang istimewa dari Tuhan. Amin. Perubahan dari Tuhan itu perubahan yang istimewa. Saat ini kita sedang menghadapi pemulihan ke depan, baik itu pemimpin bangsa, pemimpin provinsi, kabupaten, dan caleg-caleg. Semuanya menjanjikan perubahan. Tetapi setelah mereka naik, perubahan yang terjadi memang ada. Tapi yang dulunya kurus jadinya buncit, itu perubahan. Untuk pribadinya dia, tapi untuk masyarakat tidak pernah terjadi. Tapi Yesus menjanjikan benar-benar nyata, kita yang harus dihukum mati, Dia rela dihukum mati, supaya saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Makanya saat kita di hadapan hadirat Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh. Amin. Marilah kita sungguh-sungguh bersama untuk mengalami perubahan yang istimewa dari Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan istimewa adalah Allah mengambil hal-hal yang jahat, kemudian Ia meletakkannya di pundak Yesus karena dosa-dosa yang kita perbuat. Lalu Allah mengaruniakan kebaikan kepada kita dengan cuma-cuma karena ketaatan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang dikatakan perubahan istimewa. Jadi perubahan yang istimewa yang dimaksud adalah Allah mengambil hal-hal yang jahat, kemudian Ia meletakkannya di pundak Tuhan Yesus. Karena perbuatan kita yang jahat atau karena dosa yang kita perbuat. Lalu Allah mengaruniakan kebaikan kepada kita dengan cuma-cuma karena ketaatan Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma karena ketaatan Tuhan Yesus. Makanya saat kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, doa kita didengar karena Yesus sudah menebus setiap dosa kita. Amin. Sudah menebus segala kejahatan kita dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Maka di hadapan Allah jangan merasa tertuduh untuk tidak melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Tapi engkau harus yakin bahwa engkau orang yang sudah ditebus, yang tidak perlu engkau pikirkan lagi masa lalu, tapi engkau melihat kepada Allah yang berikan anugerah yang baru atas hidupmu. Amin. Inilah anugerah yang cuma-cuma diberikan. Inilah perubahan yang istimewa terjadi atas setiap kita. Maka saudara yang di tempat ini jangan kembali lagi ke masa lalu saudara. Amin. Yang judi jangan main judi lagi. Yang tukang selingkuh jangan selingkuh lagi. Amin. Yang mabuk-mabukan jangan lagi mabuk-mabukan. Engkau sudah ditebus dalam hal itu. Amin. Engkau sudah ditebus dalam hal itu. Tuhan sudah bayar harga yang mahal untuk menebus itu. Dan tidak perlu lagi kita main-main dalam hal itu. Kalau tidak, kita tidak akan alami perubahan istimewa dari Tuhan terjadi. Amin. Untuk alami perubahan istimewa dari Tuhan, mari hidup dalam kebenaran firman. Karena di dalam Korintus ini jelas Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus kita dapat dibenarkan oleh Allah.
Tanpa Yesus tidak satu pun kita benar di hadapan Allah. Karena satu orang berdosa, semua orang telah jatuh dalam dosa. Dan satu orang benar, maka semuanya kita hidup benar di hadapan Allah. Itu Yesus Kristus. Jadi mari, harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Amin. Harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pastikan perubahan istimewa dari Tuhan terjadi atas hidup kita. Apalah gunanya kita percaya kepada Yesus tapi kita tidak pernah mengalami perubahan. Apalah artinya tiap hari Minggu kita datang ke gereja tapi tidak ada perubahan. Apalah artinya tiap hari Minggu kita doa salat konser tapi tidak ada perubahan. Pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, pasti perubahan terjadi. Amin. Pastikan perubahan itu terjadi. Dan itu yang Allah rindukan dari setiap kita. Dan saya yakin semua kita bisa berubah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, saya yakin pasti kau akan berubah. Ya. Banyak orang berkata bahwa kayaknya saya tidak bisa berubah. Bukan kau tidak bisa berubah, karena kau yang tidak mau berubah. Amin. Tapi kalau kau mau berubah, pasti berubah karena Yesus sudah menebus kita semuanya. Amen. Dan semua kita bisa berubah. Tidak bilang tidak. Bisa berubah. Jadi saya sangat yakin saudara pasti bisa berubah. Amin. Yang penting jangan pertahankan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Kalau kau pertahankan hal-hal yang buruk, belum tentu kau dapatkan yang istimewa dari Tuhan. Amin. Untuk dapatkan istimewa, kau harus lepaskan yang tidak istimewa. Kalau ada istimewa berarti ada yang tidak istimewa. Jadi kalau kau mau dapat istimewa, jangan main-main dengan yang tidak istimewa. Supaya kau dapatkan yang istimewa. Dapatkan istri yang istimewa, lepaskan yang ece-ece yang di luar sana. Amin. Yang hanya merusak. Supaya kau dapatkan yang istimewa. Jadi saya katakan begini, kalau yang kau sudah dapatkan yang baik, ini manusia cukup baik tidak baik. Kalau kau sudah dapatkan yang baik, jangan berusaha untuk mencari yang terbaik. Akhirnya ujung-ujungnya engkau kehilangan semuanya. Yang baik juga engkau kehilangan, yang terbaik pun engkau kehilangan. Lalu engkau dapat kuah kosong. Amin. Kalau sudah dapat yang baik menurut kau, pertahankan, jangan cari lagi yang lebih terbaik. Ujung-ujungnya kau kehilangan semua. Dapat kuah kosong bahaya. Kita pastikan, kalau kita sudah berkeluarga, pastikan yang ada bersama kita, dia sudah istimewa. Amin. Jangan cari lagi yang di luar sana. Nanti jadinya kau kehilangan kedua-duanya. Amin. Oke, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama di sini saya katakan, Yesus menanggung hukuman kita dan menawarkan penebusan atas dosa kita. Yesus menanggung hukuman kita dan menawarkan penebusan atas dosa-dosa kita. Nah, ini dia. Coba kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Sebab di dalam Yesus, saudara, di dalam Tuhan, oleh darahnya kita beroleh yang namanya penebusan terjadi atas hidup kita. Tapi di sini saya mau katakan bahwa ada perbedaan antara penebusan dan pengampunan. Ada perbedaan antara penebusan dan pengampunan.
Jadi saya mau katakan begini, bahwa kalau pengampunan, bila Tuhan mengampuni kita, Ia melupakan semua kesalahan kita. Itu pengampunan. Amin. Bila Tuhan mengampuni kesalahan kita, Ia juga melupakan semua. Ia mengampuni dosa kita. Ia melupakan semua kesalahan kita. Dia tidak ingat lagi. Jadi benar-benar dia tidak mengingat bahwa pengampunan bila Tuhan yang mengampuni kita, Ia melupakan semua kesalahan kita. Ia tidak mengingat kesalahan apa yang kita perbuat, dia tidak ingat. Tapi kalau manusia yang memberikan pengampunan, suatu saat muncul lagi kesalahan yang baru, dia akan uji lagi dari awal. Itu malu. Tapi kalau Tuhan yang berikan pengampunan, kalau Dia sudah mengampuni semua kesalahan kita, Dia tidak ingat lagi. Dia melupakan semua kesalahan kita. Itu pengampunan. Sedangkan penebusan, kalau penebusan, bila dosa kita ditebus, semua bukti tentang keberadaannya dihapus. Semua bukti tentang keberadaan atau dosa-dosa yang kita perbuat yang nyata itu dihapus sama sekali. Dihapus semuanya. Dan tidak ada lagi satu tanda titik dosa yang ada sama kita ketika kita berserah sama Tuhan. Makanya kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, jangan lagi mau kembali kepada kehidupan lama. Amin. Jangan mau berbalik, karena ketika Tuhan menebus saudara dan saya mau katakan bahwa semua bukti tentang keberadaan dihapus sama sekali. Tidak ada satu titik dosa yang Dia biarkan, kecuali engkau yang memilih untuk tetap berada di dalam hati. Amin. Jadi satu hal yang saya mau katakan, mari menyesali semua dosa yang kita perbuat dan hiduplah di dalam pertobatan. Amin. Mari sesali setiap kejahatan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, dan kita mau hidup di dalam pertobatan. Amin. Siapa di sini mau sesali dosanya dan mau hidup dalam pertobatan? Coba angkat tangan. Yang mau hidup dalam pertobatan, yang mau hidup dalam pertobatan, yang mau hidup dalam pertobatan. Ada yang ragu angkat tangan, ada yang sengaja begini. Itu ragu namanya. Angkat tangan tapi saya masih marah. Penebusan artinya benar-benar keberadaan tentang dosa kita yang kita perbuat itu sudah dihapus semuanya. Nah, kalau saudara sudah datang menerima Yesus, hiduplah dalam pertobatan. Amin. Jangan main-main lagi dengan pertobatan saudara. Jangan kita main-main lagi dengan pertobatan kita. Terima perubahan yang istimewa dari Tuhan. Amin. Dapatkan yang istimewa dari Tuhan. Jangan engkau lepaskan yang istimewa dari Tuhan, lalu engkau memilih sampah yang ada di luar sana. Amin. Jadi engkau memilih sampah yang ada di luar sana. Hanya orang yang tidak waras yang dia bisa menukarkan emas dengan aluminium. Haleluya. Hanya orang yang tidak waras saja yang bisa menukar emas dengan aluminium. Tapi orang yang benar-benar tahu tentang emas, dia akan simpan rapi-rapi. Bila perlu, kalau suami yang simpan, bila perlu istri jangan tahu. Karena dia takut nanti istri digaji. Ini repot saudara. Kalau ada mas suami takut istri digaji, lalu dia simpan tersendiri, dia yang tahu, istri pun tidak boleh tahu. Kenapa? Karena itu sangat berharga bagi dia. Karena dia takut nanti tiba-tiba ada uang lagi, istri memikir jalan pintas gak tahan kok. Nah ini dia. Jangan salah. Jadi mari, sesuatu yang istimewa kita harus pertahankan. Amin. Sesuatu yang baik kita harus pertahankan. Kebenaran firman Tuhan jauh lebih murni daripada emas murni. Amin. Maka harus mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Jaga firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan main-main dengan pertobatan saudara. Tapi
tapi sungguh-sungguhlah hidup dalam kebenaran, maka perubahan yang istimewa dari Tuhan pasti akan terjadi. Tidak lama orang akan berkata, ini orang dulu, ini padahal dia lebih hancur dari saya, sekarang dia berubah luar biasa. Ternyata dia cari tahu apa yang buat dia berubah. Ternyata dia cari tahu engkau ceritakan Yesus. Akhirnya dia berkata, ternyata Yesus yang buat dia berubah. Berarti itu pun Yesus yang saya sembah, pasti dia buat saya berubah juga. Amin. Makanya Injil perlu kita sampaikan bahwa Yesus sudah menebus setiap dosa kita, dan dia memberikan perubahan yang istimewa atas setiap pribadi. Makanya jangan main-main di luar sana. Amin. Tiap hari Minggu ajak teman datang di sini supaya terima perubahan istimewa dari Tuhan. Amin. Ya. Ajak teman kita untuk datang. Ajak anak kita datang. Ajak suami kita, ajak istri kita datang. Terima perubahan istimewa dari Tuhan. Saya yakin ketika kita sungguh-sungguh, perubahan istimewa dari Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Karena saya sendiri alami. Dulu saya seperti apa, tapi saya bisa terima perubahan dari Tuhan. Dulu mau berdoa saya tidak tahu. Jangan doa Bapa kami saja saya lupa. Saya tidak tahu doa Bapa kami dulu. Sampai bapak saya pukul saya, adik saya baru SD kelas 1, saya SD kelas 5. Adik saya lancar doa Bapa kami, saya tidak tahu doa. Bapak saya hajar saya habis-habis. Mari kita sungguh-sungguh, jangan sekedar isi waktu. Amin. Datang kepada Tuhan bukan sekedar, tapi datang kepada Tuhan dengan kerinduan dan kehausan. Karena Yesus benar-benar sudah menanggung hukuman dan menawarkan penebusan. Dia menanggung segala dosa kejahatan yang kita perbuat, dan dia menawarkan penebusan. Sama seperti kalau kita nggak ada barang, kalau kita sudah tebus, baru kita bisa ambil barang itu. Kalau belum kita tebus, jangan harap bayar bunga terus setiap bulan. Kalau emas ya 4 bulan. Kalau motor ya tiap bulan kita boleh pakai, tapi terlambat 3 hari dia datang. Kawan, saya bawa tahan kok, nanti ada wabur dia bisa. Nah, itu dia. Yesus sudah bayar lunas, jadi saudara jangan cicil-cicil dengan setan. Amin. Saudara jangan cicil-cicil dengan dunia. Itu bahaya. Dunia akan menghancurkanmu. Dunia akan menenggelamkanmu. Jadi mari hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita sesali akan setiap dosa yang kita lakukan dan kita hidup dalam pertobatan. Menyesali semua dosa yang kita perbuat. Jangan tidak pernah ada penyesalan sedikit di dalam hati kita, ya kan? Sesali. Jangan bangga ketika kita buat orang jengkel, kita mah bangga kan? Itu suami istri cerita di tetangga, ini tahu pasal saya buat saya suami tadi, dia bos dengan bangga cerita, ya kan? Atau suami pun demikian, kan saya buat saya istri sampai air mata jatuh saya tambah lagi. Jangan loh saudara. Kita sudah ditebus, amin. Kita sudah ditebus. Yesus sudah tebus kita lebih mahal dari bibis yang saudara kasih. Jadi jangan bertindak semena-mena, amin. Bibis yang saudara kasih tidak seberapa di mata Tuhan, dan itu tidak, Tuhan tidak hitung itu, karena pengorbanan dia jauh lebih berharga. Amin. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua saya katakan Yesus menanggung penyakit kita dan menawarkan kesembuhan. Yesus menanggung penyakit dan menawarkan kesembuhan. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca sama-sama di depannya. 1, 2, 3.
Dia sendiri telah mengikut dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bukan hanya dosa kita saja yang ditebus, tapi sakit penyakit kita pun Tuhan bisa sembuhkan. Dan Dia sanggup sembuh. Tidak bilang. Jadi kalau saudara jadi sakit, jangan salah. Saudara sakit, saudara cari orang pintar, ya kan? Kalau saudara bodoh, jadi saudara cari orang pintar dulu supaya ke sekolah saudara. Ini bahaya. Loh, cari orang pintar. Berarti saudara sedang bodoh. Makanya cari orang pintar supaya ke sekolah saudara. Dan akhirnya saudara pun bodoh ke dia. Tapi dia pintar memang. Karena apa? Saat saudara sakit, saudara cari orang pintar. Orang pintar sakit, dia cari dokter. Memang dia pintar. Saudara yang bodoh. Sakit langsung saja ke dokter, amin. Ya. Karena dia sudah menanggung bukan hanya dosa kita saja, tetapi darah yang tercurah dan sakit penyakit kita pun disembuhkan. Coba kita baca satu ayat lagi di dalam Matius 8 ayat 17. Oke, Matius 8 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kelemahan kita lah dia tanggung. Sakit penyakit kita pun dia tanggung. Amin. Semua Yesus sudah tanggung. Dan dia tawarkan yang baik kepada kita. Tapi kok kita mau datang kepada Yesus, kita masih jual mahal. Datang ibadah kok. Itu kami ada pengumpul di luar. Datang ibadah kok. Isi baju kotor nih. Kemana nanti saya. Kau alasan baju kotor sama seperti engkau alasan pelihara dosa yang menjijikan di mata Tuhan dalam hidup. Haleluya. Jangan lari. Tuhan sudah menanggung semuanya. Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa keburukan-keburukan yang Tuhan Yesus terima, yaitu penyakit dan kelemahan kita, Dia terima itu. Dan Dia memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Dia memberikan kebaikan kepada kita. Jadi mari, jangan terlalu bersusah hati. Haleluya. Jangan terlalu bersedih-sedih amatlah. Tuhan sudah menanggung semuanya. Kuatkan hati, datang kepada Yesus, engkau akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena jelas dia berkata, keburukan-keburukan Tuhan Yesus terima, yaitu penyakit dan kelemahan kita. Ini jelas di dalam Matius. Dia berkata bahwa Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesuslah yang menanggungnya. Lalu kenapa kita beralasan untuk tidak mau datang kepada Dia? Mari kita bersemangat datang kepada Tuhan. Amin. Kebaikan-kebaikan yang kita terima, yaitu kesembuhan dan kekuatan, itu yang kita terima daripada Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang kita terima, yaitu kesembuhan dan kekuatan. Lalu keburukan-keburukan Tuhan yang ambil. Lalu Tuhan berikan kebaikan, kekuatan, kesembuhan. Masakan kita mau datang ibadah saja kita hitung-hitungan. Oke ya, minggu ini saya beribadah, minggu depan nanti dulu lah, minggu depan juga nanti dulu lah, nanti akhir bulan sajalah saya beribadah. Lalu Tuhan berkata, oke, kita dua biar satu sama. Hari ini kau sehat, besok saya tahan pun napas dulu 5 menit. Oh, kira-kira bisa kan? 1 detik saja kita setengah mati, kiri setengah mati, mau 5 menit. Keluarga kita tidak tahu dan langsung panggil bidan datang, taruh lagi alkohol masuk, maka kita tetap. Alkohol masuk. Susuntik ini apalagi formalin saya sudah pada pun berkata, jangan dulu ini saya cuma mau tahan sebentar, saya akan kembalikan. Tapi ya kita manusia ini terbatas, kita langsung masukkan formalin.
Akhirnya dia tetap, lalu Bapak berkata, ya biar sudahlah. Jangan tuh saudara. Bukan dia sedang, lalu dia memberikan kebaikan. Jadi janganlah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Khususnya kesehatan ini. Jangan hanya hal material lalu kita berkata kayaknya Tuhan tidak berkata saya. Tapi engkau masih bernapas, engkau masih kuat. Jadi mari. Allah sangat menginginkan untuk kita sehat. Haleluya. Jujur Allah sangat menginginkan supaya saudara dan saya sehat. Dan saya mengatakan Allah sangat mampu untuk menyembuhkan kita dari setiap sakit penyakit. Allah sangat mampu untuk melepaskan kita dari setiap ikatan penyakit. Jujur waktu saya tulis ini, saya langsung teringat ke Iki. Dan saya berkatakan, saya percaya Iki Tuhan sanggup semua. Amin. Itu saya perkatakan, saudara. Ketika ini saya tulis, saya langsung berkata. Yang terlintas di pikiran saya adalah itu langsung terlintas. Lalu saya berkata, engkau sudah menanggung kelemahan, engkau sudah menanggung penyakit. Saya percaya pun semua kejahatan atau perbuatan yang tidak berkenan Tuhan sudah tanggung dan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Amin. Dan bukan hanya itu saja, saya percaya kita pun demikian. Amin. Jadi mari kita tetap semangat, kita bangkit bagi Tuhan. Karena Allah sanggup menyembuhkan kita. Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penyembuh. Jangan lari kepada yang lain. Lari kepada Tuhan. Amin. Lari kepada Tuhan. Tuhan sanggup sembuh. Tuhan sanggup sembuh. Mari bersyukurlah kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menanggung setiap kelemahan kita, yang sanggup menanggung setiap sakit penyakit kita, supaya kita bisa rasakan bahwa Tuhan itu biasa. Jadi mari, apapun yang terjadi sama anak kita, hari Senin kemarin, anak saya waktu kami keluar jalan perkunjungan, kami pulang belum sampai rumah, dia sudah muntah, saya pun motor muntah semua, istri saya muntah semua, saya pun belakang penuh dengan. Malam itu pertemuan guru sekolahnya. Jujur, secara manusia ya saya lanjut dan saya berkata, kami sudah pergi, muntah nyeri. Dan dia muntah, kami sampai rumah dia muntah lagi. Hitung menit muntah sampai malam. Pulang ASM pun, pertemuan pun demikian. Saya tahan nafas, saya berdoa, saya percaya Tuhan sanggup dengan Tuhan. Selasa pun demikian. Rabu pun masih demikian. Malam itu mau pergi malam untuk melayat di Garbada, saya bilang kamu tinggal. Tetangga saya mau jauh, kan sendiri kemana saya juga tidak tahu. Ya sudahlah kita jalan. Tapi Tuhan buat perkara. Di tempat melayat itulah dia mulai nafsu makan mulai muncul. Iya. Nafsu makan mulai muncul sampai pagi dan berikutnya dia sudah makan sampai sekarang. Saya berkata nih, kalau kita tetap pada kantong kita melangkah, Tuhan bermujizat. Hari Selasa malam waktu almarhum tutup hembuskan sakit, ibu terus telepon saya mau pergi, niat hati mau pergi, tapi anak saya tak putar dikasih. Tanya ibu tadi. Dari jam 1 itu sampai pagi, dia mencet 3 kali. Tiap kali mencet dan putar dikasih. Kami tidak tidur. Saya bilang kalau saya mau jalan tidak. Tapi apakah kami berhenti dulu saja? Kami tetap bergerak seperti biasa. Tuhan dulu campur tangan. Haleluya. Memang Tuhan kita Tuhan penyembuh. Kadang Iblis membuat itu untuk membuat kita supaya jangan meyakini akan kuasa Tuhan terjadi di sini. Tapi ketika kita ambil tindakan dan kita melangkah, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Dia bekerja lebih daripada pola pikir kita. Jadi mari saya mengatakan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melepaskan. Apapun ikatanmu, saya percaya Tuhan sanggup melepaskan kalau kau punya kemauan hari ini. Amin.
Kalau kau punya kemauan hari ini, apapun penyakit yang hari ini kau sering alami dalam hidupmu, atau mungkin kau sering penyakit madan yang kau alasan tidak bisa puasa, hari ini kau ambil keputusan, saya percaya kau bisa puasa. Amin. Iya. Jangan pakai itu sebagai alasan. Yesus berkata, kasih tahu saja kelemahanmu, supaya kau jangan berhenti. Tapi ketika kau sampaikan kelemahanmu sama Tuhan, dan Tuhan berkata, ayo bertindak, saya yang tanggung semuanya, dan kau bertindak, kesembuhan pun kau dapat. Amin. Jadi mari, dan kita berakal pikir kita boleh jalan juga, tetapi kita juga harus berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi mari, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Cuma Dia menanggung segala yang buruk dan Dia memberikan hal yang baik. Jadi mari, kalau kita bapak anak kandung saja kadang belum bisa seperti Yesus lakukan. Bapak yang berbuat anak bilang, biar dia tanggung sudah situ, mati-mati sudah. Atau mana yang berbuat orang tua pun demikian, ya kan? Biar kita Allah tidak boleh biar saya dia di penjara sana. Yesus tidak demikian. Jadi apapun kelemahan kita di lalu-lalu, jangan ingat itu lagi. Ayo, mari lihat kepada Yesus dan bangkitkan semangatmu untuk Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Yesus menanggung maut dan menawarkan kehidupan. Ini Yesus menawarkan Yesus menanggung maut dan menawarkan kehidupan. Ini yang sangat luar biasa, ya saudara. Yesus menanggung maut. Ini berbicara maut, ini berbicara tentang kematian. Haleluya. Dan kematian di sini bukan kematian jasmani, tapi yang saya mau katakan di sini adalah kematian roh, kematian rohani. Coba kita baca Roma 6 ayat 23. Sini jelas bahwa Yesus menanggung maut dan Dia menawarkan kehidupan.